Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratiningsih Channel. Kali ini saya akan sharing tentang kegiatan dasar-dasar literasi dan STEM di PAUD. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bunda dan Yanda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Baik, Bunda dan Yanda semua, mari kita ikuti tentang dasar-dasar literasi dan STEM PAUD di kurikulum prototipe 2022. Apa yang dimaksud dengan kemampuan literasi PAUD? Kemampuan literasi PAUD adalah kemampuan anak dalam memahami bahasa reseptif dan menyampaikan bahasa ekspresif serta keaksaraan awal yang semuanya itu saling terkait. Sama ya Bunda dengan kurikulum 2013. Nah, ini semua bisa dilakukan apabila kita bisa menyiapkan lingkungan yang kaya akan literasi, yaitu lingkungan yang kaya akan gambar, tanda, simbol, dan tulisan yang bermakna. Biasanya kita selalu memberikan labeling ya untuk benda-benda yang ada di kelas, misalnya loker, lemari, meja, kursi seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi. Baik, akan saya bahas di sini apa itu bahasa reseptif. Bahasa reseptif yaitu di mana anak-anak mampu memahami beberapa perintah secara bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami aturan, dan menghargai bacaan. Kemudian yang di bahasa ekspresif yaitu dapat memberikan respon dengan ekspresi dan bahasa tubuh. Bisa dengan menjawab, bisa dengan tersenyum, mengangguk, itu termasuk ekspresi tubuh ya. Kemudian anak-anak dapat berkomunikasi secara lisan, berbicara dengan kalimat sederhana dalam struktur lengkap. Ada subjek, predikat, dan objek. Misalnya, saya mempunyai pensil. Jadi, saya subjeknya mempunyai predikat, pensil, objek. Jadi, sudah lengkap. Kalau dikatakan kalimat itu sudah lengkap. Kemudian dapat menyampaikan pikiran atau ide, perasaan secara lisan, melanjutkan cerita yang sudah didengarkan, menunjukkan pemahaman terhadap konsep-konsep yang ada di dalam cerita, serta mengenal tanda, simbol, gambar sebagai persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, di keaksaraan awal, anak-anak mengenal simbol huruf, mengenal bunyi dan huruf awal benda-benda di sekitarnya, menyebutkan kelompok benda yang memiliki kesamaan bunyi awal atau huruf awal, memahami hubungan antara bunyi dengan bentuk huruf, membaca nama sendiri, menulis nama sendiri, dan memahami arti kata dalam cerita. Jadi ini sama persis dengan yang ada di kurikulum 2013. Kemudian bagaimana lingkungan yang kaya literasi untuk anak usia dini sudah saya sebutkan tadi ya, kita memberi label, yaitu label nama anak terpasang pada barang-barang miliknya dan tempat untuk menyimpan barang milik anak, buku ada tulisan nama anak. Kalau perlu juga diberi angka Bunda, jadi sesuai dengan angka di absensi ya. Misalnya 1, eee, Al-Fatih Atara seperti itu, 2 nomor urutnya apa, terus misalnya Berliana dan sebagainya. Kemudian label nama benda terpasang pada benda ataupun rak penyimpanan. Tadi sudah saya sampaikan. Gambar, tanda, ataupun simbol bermakna terpasang di beberapa tempat. Misalnya sudut baca, terus dikasih apa, misalnya kalau area ya, kelas kita menggunakan model pembelajaran area, area matematika, area agama dan sebagainya. Anak-anak di situ juga membaca. Terus poster yang berisi gambar atau tulisan informatif di lokasi yang sesuai. Misalnya tempat cuci tangan ya, kita kasih gambar 6 langkah cuci tangan yang benar. Terus papan hasil karya dan kegiatan anak yang berisi ragam keunikan hasil karya anak. Kita di kelas punya papan pajangan ya, di situ kita tempelkan hasil karya anak.
kemudian ada pojok baca, ada media audiovisual sesuai dengan usia anak seperti lagu, musik, atau video. Ini adalah lingkungan yang kaya literasi untuk anak usia dini. Baik, selanjutnya adalah STEM. STEM itu apa? STEM itu adalah akronim dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics atau Sains, Teknologi, Rekayasa, Seni, dan Matematik. Ini sudah saya bahas berulang kali ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di PAUD, sains itu ada 3, yaitu sains fisik, physical science, yaitu yang berkaitan dengan benda-benda yang tak hidup, misalnya sifat benda, mulai dari warna, bentuk, tekstur, ukuran, warna macam-macam ya, ada merah sampai hitam, bentuk dari segitiga, lingkaran, kotak, tekstur misalnya halus, kasar, ukuran besar kecil. Nah, di sini ada di sains fisik. Terus ada juga di sains kehidupan, yaitu tentang pengenalan bagian tubuh, fungsi bagian tubuh, bagaimana cara memanfaatkan, siklus hidup, memahami hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, contohnya di sini misalnya kita mau mengenalkan metamorfosis kupu-kupu atau bagian-bagian tubuh dan manfaatnya. Jadi di sini ada desain kehidupan. Dan yang ketiga adalah sains bumi dan antariksa. Di sini mencakup aspek-aspek seperti air, udara, batu, tanah, dan bencana alam. Semuanya ada di sini ya. Matahari, pengaruh cuaca, terjadinya siang dan malam. Ini kalau di kurikulum 2013 itu di tema sumber kehidupan yaitu air, udara, api, dan alam semesta ya Bunda ya. Jadi sains itu ada 3 yaitu sains fisik, sains kehidupan, dan sains bumi dan antariksa. Tadi kita kalau STEM ya dari sains kita ke teknologi sekarang. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi merupakan produk yang selalu diciptakan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup serta lingkungannya. Tapi yang perlu diperjelas di sini untuk anak PAUD yaitu teknologi sederhana. Yang bisa dikenalkan pada anak PAUD yaitu mengenalkan teknologi sederhana yang mereka gunakan seperti pensil, kertas, sendok, piring, dan lain-lain. Jadi alat-alat yang digunakan anak-anak ketika melakukan proses percobaan atau proses kegiatan. Kemudian mengenalkan fungsi teknologi yang ada di sekitar anak atau teknologi yang mereka minati atau ingin diketahui. Misalnya, anak-anak tahu fungsi pensil. Anak-anak tahu fungsi sendok itu untuk apa, seperti itu ya. Terus mengenalkan konsep sains dan matematik pada teknologi seperti pengaruh bahan bentuk, ukuran terhadap fungsi teknologi tersebut, mengajarkan cara menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak dikenalkan di sini konsep sainsnya. Misalnya mengajarkan dan menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab. Kita anak-anak kita kenalkan akan misalnya fungsi radio ya, kita kenalkan radio. Fungsi radio kan untuk mendengarkan, anak-anak kita setelkan cerita misalnya gitu. Nah, di sini volumenya itu yang sesuai dengan ukuran telinga kita. Jangan terlalu keras karena akan merusak gendang telinga. Seperti itu ya. Jadi nanti bunda-bunda kembangkan sendirilah. Kemudian engineering atau rekayasa. Di sini rekayasa melalui proses menemukan masalah, merancang, membuat, serta mengembangkan. Manusia menggunakan pengetahuan sains dan matematika yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah teknologi. Jadi di sini engineering itu proses kegiatan. Misalnya berkebun, anak-anak mulai dari membuat apa itu ya, membuat
membuat media tanam yang betul dari media tanahnya, dicampur pupuknya, terus dikasih air. Itu proses ketika anak membuat media tanam yang betul itu namanya rekayasa atau engineering. Ketika cooking class, anak-anak mulai dari memotong, terus misalnya membuat jus ya, memotong buah, terus memasukkan ke dalam blender, memberi air, memberi gula, kemudian memblender, itu juga yang dinamakan rekayasa atau engineering. Nah, proses rekayasa yang dapat dikembangkan guru PAUD adalah menemukan masalah, mencari apa pokok permasalahannya, apa penyebabnya, dan apa batas-batasannya. Kemudian muncullah ide, mengumpulkan ide-ide yang muncul, berdiskusi tentang ide dan masalah tersebut, membuat rencana mencari tahu apa saja yang dibutuhkan, membuat rancangan produk, mengeksekusi, dan kemudian mengembangkan apabila setelah uji coba belum mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi atau masih bisa dioptimalkan. Proses dilanjutkan dengan mengembangkan ide atau produk yang tadi belum selesai. Akan diulang lagi di kegiatan berikutnya. Kemudian seni atau art, yaitu yang berperan dalam membantu manusia untuk mampu mengekspresikan imajinasi, kreativitas yang dimiliki sehingga tersedia ruang eksplorasi yang luas dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, di PAUD ada seni rupa, mengekspresikan imajinasi kreativitas melalui karya seperti menggambar, membuat bentuk dari plastisin, kerajinan tangan. Terus seni tari, mengekspresikan imajinasi dalam bentuk kreativitas melalui gerakan. Bisa juga di sini eh, gerak dan lagu masuk di seni tari. Kemudian seni musik, mengekspresikan imajinasi dan kreativitas melalui bunyi berirama atau tidak berirama seperti alat musik perkusi atau mungkin hanya bermain tepuk atau pukul meja tapi ada polanya. Kemudian seni drama yaitu bermain peran. Ini yang seni yang bisa diajarkan di anak PAUD ya Bunda ya. Kemudian matematika. Apa itu matematika? Yaitu konsep matematika seperti operasi bilangan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi kalau di PAUD ini penjumlahan dan pengurangan sederhana ya. Belum perkalian dan pembagian. Kemudian bermain pola. Baik itu bentuk geometri atau warna, pola bentuk atau pola warna. Terus konsep pengukuran, konsep pengolahan data membantu dalam proses mengamati dan bereksperimen untuk melihat fakta-fakta sains. Nah, di sini konsep matematika PAUD-nya. Konsep bilangan yaitu konsep mengenal simbol bilangan dan memahami makna dari bilangan. Seperti berhitung jumlah benda, menyebutkan angka 1 sampai 20 untuk kelompok A, kalau kelompok B 1 sampai 20, bahkan bisa dikembangkan lebih lagi. Terus kemudian mengurutkan angka. Ada operasi bilangan yaitu tadi penjumlahan dan pengurangan. Jadi di PAUD tidak ada pembagian dan perkalian ya. Perbandingan yaitu besar kecil, lebih kurang dan sebagainya. Lalu pengelompokan, dikelompokkan benda berdasarkan bentuknya, ukuran, jumlah dan sebagainya. Kemudian pola, urutan bilangan, gambar, objek objek atau warna. Terus geometri, ada kita kenalkan 2 dimensi, 3 dimensi yang kaitannya dengan spasial atau ruang. Agak serak Bunda. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan guru untuk menghadirkan kegiatan yang bermuatan literasi dan STEM? Nah, ini kuncinya ya, yaitu kita harus mampu merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan konteks budaya lokal. Lalu kita mempersiapkan kegiatan dengan memperkaya lingkungan bermain dan material yang beragam. Kita pakai ini ya Bunda ya, lospat ya, sehingga anak-anak lebih banyak kesempatan untuk eksplor nanti. Kemudian memfasilitasi anak melalui pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan rasa ingin tahu.
dan menghasilkan kemampuan berpikir kritis serta keinginan untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Nanti saya beri contoh ya Bun ya, pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan rasa ingin tahu itu. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak serta kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi kita setiap selesai melakukan kegiatan bersama anak, selalu jangan lupa mengevaluasi perkembangan yang sudah diperoleh anak. Baik, nah sekarang pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dapat menstimulasi anak. Nah, di sini misalnya untuk mengingat. Tadi anak-anak sudah selesai observasi, lalu kita tanyai, apa yang tadi kamu lihat? Apa yang tadi kamu lakukan? Jadi di sini maksudnya anak-anak dapat mengulang atau menyebutkan kembali apa yang sudah diobservasi atau dilihat. Kemudian memahami. Di sini lebih anak-anak kita ajak untuk dapat menguraikan, yaitu setelah melihat, misalnya melihat tadi kita ajak anak-anak melihat pisang misalnya. Kita tanya seperti apa bentuknya, bagaimana cara kita makan pisang yang benar. Jadi anak-anak di sini disuruh menguraikan. Kemudian menerapkan di sini yaitu menggunakan pengetahuan untuk menjelaskan. Nah, misalnya contohnya gini, ini objeknya tetap pisang ya. Mengapa pisang dapat mengapa misalnya ya, mengapa pisang dapat menyehatkan badan? Nah, anak-anak sebelumnya itu, sudah tahu ya bahwa pisang itu, eee, kalau dimakan itu bisa atau misalnya wortel atau apa ya, itu kan mengandung vitamin C, itu akan menyehatkan mata kita. Nah, di sini anak-anak kita ajak untuk dapat menghubungkan pengetahuan yang sudah diperoleh dengan, kegiatan yang akan kita bahas hari ini. Jadi menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk dapat menjelaskan. Misalnya, mengapa pisang itu kok, bagus untuk kesehatan kita, untuk kesehatan mata misalnya, "Ya Bu, karena mengandung vitamin C," seperti itu. Jadi anak-anak di sini, eee, dapat menggunakan pengetahuan yang sudah dia punya untuk menjelaskan. Kemudian menganalisis. Nah, menganalisis di sini yaitu untuk membandingkan atau mengelompokkan atau membedakan, eee, apa-apa yang sudah diperoleh. Misalnya, coba bandingkan pisang dengan apel, apa perbedaannya? Misalnya gitu ya. Pokok bahasnya tentang buah ini, masih buah. Oh, kalau pisang itu bentuknya panjang, Bunda, kalau apel itu bulat. Jadi seperti itu. Kemudian mengevaluasi di sini maksudnya untuk mematangkan, anak-anak dapat menyampaikan pendapat atau mungkin mengkritisi. Contohnya, apa yang membuat terus bagaimana pendapatmu jika gitu, misalnya, bagaimana pendapatmu jika pisang ini, kita biarkan pisang matang ini kita biarkan selama 3 hari. Dia akan berpikir, "Dia akan busuk Bunda," seperti itu contohnya. Jadi anak-anak kita ajak untuk mulai dapat mengkritisi ya. Kemudian merancang, di sini anak-anak bisa menghasilkan karya intinya, yaitu contohnya, apa yang akan kamu lakukan agar pisang ini, rasanya lebih enak apabila kita makan? Anak-anak kemudian, "Oh kita buat jus Bunda," contohnya seperti itu. Terus, apa yang akan kamu buat kulit pisang ini biar bermanfaat? Anak-anak bisa, "Oh kita buat pupuk Bunda," seperti itu. Jadi, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulasi anak. Nah, kemudian, apa yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan rencana kegiatan pembelajaran, baik RPPM ataupun RPPH di kegiatan dasar-dasar literasi dan STEM? Pertama, yaitu ada 4 tahap yang harus dilakukan oleh guru. Ini kelihatannya sudah saya bahas di seri-seri sebelumnya ya Bunda ya, tapi nggak apa-apa ini kita ulangi lagi. Yaitu, guru harus dapat menentukan cerita, eee, karena kita nanti dalam
kurikulum prototipe ini kan, kegiatannya berbasis buku bacaan ya. Jadi buku cerita yang kita pilih nanti harus yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Kemudian menemukan konsep dalam cerita. Nah, setelah kita menemukan buku, kita ajak cerita, anak-anak lalu kita ajak membuat konsepnya yang ada dalam cerita. Kita temukan tadi, kita uraikan. Kemudian kita petakan konsep tersebut dalam cerita tersebut ya. Dan yang terakhir kita buat rencana kegiatan yang berdasarkan peta konsep yang terkait dengan literasi dan STEM. Baik, sekarang ini sudah saya uraikan yang di sebelumnya ya. Contohnya misalnya kemarin itu kalau enggak salah misalnya hari inilah yang akan saya buat contoh yaitu tentang cerita tentang batu misalnya gitu ya. Nah, kita peta konsepnya itu apa? Kalau yang sudah saya contohkan kemarin itu kan kebun sekolah ya, kebun sekolah. Apa yang ditemui anak-anak di kebun sekolah itu, kita peta konsepnya apa, ternyata di kebun itu ada tanaman buah, ada tanaman sayuran, terus ada situasinya bagaimana, oh ternyata becek karena habis hujan, banyak air dan sebagainya. Itu kalau bunda-bunda ingin mendalami bagaimana kita membuat peta konsep yang akhirnya kita buat ke kegiatan pembelajaran, itu coba cari di seri-seri sebelumnya. Di sini saya langsung ke rencana pelaksanaan pembelajaran aja. Sama dengan di kurikulum 2013, kita tuliskan dulu identitas, yaitu satuan pendidikan, namanya apa, misalnya TK Nusantara, TK Negeri Pembina, atau TKIT, monggo. Hari dan minggunya, terus semester bulannya, terus tahun ajaran. Nah, di sini kita tidak perlu menyebutkan KI-KD karena di kurikulum baru ini tidak ada KI dan KD. Kemudian langsung ke tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini dari mana Bunda? Sudah saya sampaikan ya, dari capaian pembelajaran kita buat ke kegiatan pembelajaran, kemudian turun menjadi tujuan kegiatan. Di sini tujuan kegiatannya adalah menjaga kebersihan lingkungan alam, beraktivitas fisik di alam, dan mengenal emosi senang dan jijik. Di sini beraktivitas fisik di alam misalnya senam dan sebagainya itu ya. Nah, ini apa bedanya yang berwarna hitam dan berwarna merah ini? Yang berwarna merah ini saya ingin menegaskan bahwa ini yang ada muatan literasi dan STEM-nya. Jadi kalau di sini itu mungkin, ada di 6 ya, nilai agama, moral, dan budi pekerti, terus ada di jati diri itu yang di hitam ini. Tapi yang saya warnai merah ini khusus yang ada kegiatan literasi dan STEM-nya, yaitu mengenal keaksaraan awal, mengamati lingkungan alam di sekitar sekolah, mengeksplorasi bahan alam yang ada di sekitar sekolah, melakukan uji coba terhadap bahan alam yang ada di sekitar sekolah. Bunda, nanti ketika kita membuat RPP apakah juga seperti ini? Monggo silakan. Kalau untuk membiasakan kita supaya tidak lupa karena kita baru belajar, bisa kita beri tanda ini. Tapi kalau kita sudah mahir, kita sudah tahu nggak apa-apalah, hitam semua. Kemudian, topiknya itu kita, hari ini membahas tentang batu. Kegiatannya apa? Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Kegiatan awalnya dimulai dengan senam Aku Anak Sehat, jam 7.30 sampai 7.45. Alat dan bahannya apa? Audio, karena kita pakai, pakai ini ya, tip ya. Terus kegiatan pembukanya apa saja? Yaitu ada salam dan doa. Kemudian anak-anak kita ajak menyanyikan lagu Indah Pemandangan ciptaan Ate Mahmud. Terus membuat kesepakatan sebelum beraktivitas, yaitu kesepakatan kelas ya. Kemudian kegiatan intinya
Nah, di sini kita dalam prototipe atau kurikulum baru itu, kita kan berbasis buku bacaan, tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, anak-anak kita bacakan buku cerita, judulnya, eee, tentang batu dan bambu. Jangan lupa, ketika kita membacakan cerita, kita bacakan judulnya, kita bacakan pengarangnya. Karena apa? Karena anak-anak kita ajak untuk mengapresiasi hasil karya orang. Kemudian kita ajak diskusi dulu, "Coba lihat ini, cover bukunya ini tentang apa ya?" Anak-anak sebelum masuk ke cerita kita ajak berdiskusi dulu isi cerita tersebut. Kemudian kegiatan mainnya di sini yaitu menggelindingkan benda alam, menggelindingkan benda, alat dan bahannya apa? Benda-benda berbentuk bulat, kubus, balok, bisa menggunakan batu, bola, biji-bijian, kelereng, terus benda-benda yang dapat digelindingkan itu yang bagaimana? Anak-anak itu di sini sudah mulai belajar tentang STEM ya. Kemudian melukis wajah di batu, bisa ndak? Bisa ya, nanti batunya otomatis yang ukuran, agak besar supaya bisa dilukisi. Di sini alat-alatnya yaitu pakai krayon, pensil warna, atau mungkin kalau cat air ya ada kuasnya, ada, mangkoknya, ada airnya, seperti itu ya. Jadi bahan-bahannya itu batu berbagai ukuran dan, pewarna. Nanti anak-anak diajak melukis atau mungkin hanya mewarnai batu tersebut. Kemudian membuat bentuk huruf dengan menggunakan batu kerikil. Nah, batu kerikil disusun misalnya huruf B, nulis batu ya B, batu kerikil kita buat untuk B, A, T, U, seperti itu. Jadi ini menggunakan lospat ya. Kemudian membuat gasing, alat bannya yaitu benda-benda berbentuk bulat atau kubus, balok seperti batu bola, biji-bijian, kelereng, kayu, sidi. Nah, di sini kita ajak anak-anak sudah membuat hasil karya yaitu gasing. Di sini seninya ya, seninya ada di sini. Kemudian kegiatan penutup, anak-anak, kita ajak diskusi kegiatan bermain tadi apa saja yang sudah kita lakukan, lalu mengulang lagu yang di depan tadi yaitu indah pemandangan, mungkin makan bekal dulu, kemudian berdoa dan pulang. Ini coba Bunda ke seri yang Prota, Promes, RPPM, dan RPPH. Di situ saya bahas tuntas tentang, eee, bagaimana menyusun kegiatan bermain. Jadi, eee, itu Bunda yang bisa saya sharing-kan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bila bermanfaat jangan lupa untuk share karena berbagi itu indah. Dan supaya panjenengan semua tidak ketinggalan tentang konten-konten saya berikutnya karena saya akan masih berbagi banyak, ini saya akan berbagi kemungkinan kalau kemarin itu, profil pelajar Pancasila saya masih ke tema besar Aku Sayang Bumi ya contohnya. Nanti kemungkinan saya akan Aku Cinta Indonesia, bermain belajar bersama dan imajinasiku akan saya kontenkan juga. Oke, terima kasih. Akhirnya dari saya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.